Kelompok 1 sampun siap? Siap, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Sumintar selaku fasilitator kelas 277, yang saya hormati Bapak Zainal beserta Ibu Sukesi selaku pengajar praktik kelas 277 serta rekan-rekan semua yang hari ini insya Allah penuh dengan semangat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dapat bertemu di ruang kolaborasi modul 3.3 yang insya Allah kegiatan hari ini bermanfaat dan penuh keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara presentasi dari kelompok kami pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pembacaan puisi, yang keempat presentasi, yang kelima tanggapan dan pertanyaan, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua doa supaya kegiatan presentasi lancar, tidak ada kendala sinyal dan lainnya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara yang ketiga yaitu pembacaan puisi. Puisi ini spesial saya buat untuk teman-teman semua, juga untuk Bapak Fasil dan Ibu PP, Bapak Ibu PP. Selamat mendengarkan ya. Siap. Maaf yang bocor punya siapa nih? Oh, kula, Bu. Oh iya, siap. Jika mimpiku dan mimpimu berbeda, bukan berarti kita tak sama. Jejak langkah yang telah kita torehkan menggenggam asa yang begitu nyata. 6 bulan sangat berkesan, sungguh indah untuk dikenang. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu di persimpangan. Saat ini langit sedang menangis, tetapi kita pantang untuk mengeluarkan air mata. Berada di titik ini bukan untuk disesali, tetapi banyak yang telah kita lalui. Pro dan kontra ada di sekitar kita. Abaikan, pasti akan hilang begitu saja. Teguhkan hati mengupgrade diri. Tidak ada yang sia-sia atas apa yang telah kita lewati. Ada pertemuan, pastinya ada perpisahan. Bertemu untuk saling memberi pengalaman, berpisah bukan untuk melupakan. Salam guru penggerak, tergerak
bergerak menggerakkan. Karya Puri Trisyani, kelas 277, CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Terima kasih semuanya. Kemudian acara yang keempat yaitu presentasi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu ruang kolaborasi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dan saya akan kenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator, kemudian penyaji 2 Bu Aristiana, penyaji 3 Ibu Imelda, penyaji 2 Ibu Imelda, penyaji 3 Mas Beeng, dan kemudian yang terakhir penyaji keempat Mas Deva. Next, Mas. Next lagi. Selanjutnya, yang pertama, presentasi pertama yang akan disajikan oleh Bu Aristiana. Monggo Bu Aristiana, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Puri Trisyani atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Untuk nama program sesuai dengan diskusi yang telah kita sepakati yaitu penggunaan latihan bahasa Jawa. Program ini bisa disingkat dengan Gula Jawa agar lebih mudah dalam mengingatnya. Dan jenis program ini termasuk ke dalam intrakurikuler dan juga bisa masuk ke kokurikuler. Penerapan dari program ini yaitu pada jenjang SD bisa diterapkan di jenjang SD hingga di tingkat SMK atau SMA. Next. 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan pendidikan yang positif merupakan fondasi utama dalam menciptakan dan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lingkungan yang positif menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh penghargaan bagi setiap individu di dalamnya. Guru perlu memastikan bahwa ruang kelas adalah tempat di mana setiap suara didengar, setiap pendapat dihargai, dan setiap keberhasilan diapresiasi. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah keterampilan berinteraksi sosial. Keterampilan berinteraksi sosial merupakan landasan penting dalam kepemimpinan murid. Lingkungan pendidikan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan harus memberi kesempatan kepada murid untuk belajar berinteraksi secara positif, arif dan bijaksana dengan orang lain. Yang ketiga yaitu keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan. Keterampilan pencapaian tujuan di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan mencapai tujuan. Dan harus dimiliki oleh murid atau peserta didik. Lingkungan pendidikan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan harus melatih murid dalam proses mencapai tujuan mereka, baik itu tujuan akademik maupun non-akademik. Memberikan tanggung jawab kepada murid untuk memimpin proyek, mengatur kegiatan, dan menyelesaikan tugas adalah cara efektif untuk melatih keterampilan ini. Karakteristik yang berikutnya yaitu menerima dan memahami kekuatan. Menerima dan memahami kekuatan yang di sini yang dimaksud adalah guru perlu membantu murid untuk mengidentifikasi kekuatan mereka dan membangun kepercayaan diri yang kuat. Melalui pemahaman akan kekuatan diri, murid dapat mengembangkan potensi kepemimpinan mereka dengan lebih baik. Yang kelima yaitu menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, ataupun mimpi. Dan harapan atau mimpi di sini berkenaan dengan wawasan dan juga visi. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar tentang berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dunia saat ini.
dan akan membantu mereka mengembangkan visi dan misi masa depan. Dengan memiliki visi yang kuat, murid akan lebih termotivasi untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan yang positif di lingkungan mereka. Yang keenam yaitu menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif. Kepemimpinan bukanlah tentang posisi atau jabatan, tetapi tentang tindakan dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Lingkungan pendidikan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan harus menempatkan murid dalam posisi yang memungkinkan mereka aktif menentukan dan mengelola proses pembelajaran mereka sendiri, memberikan murid pilihan dan kontrol atas pembelajaran mereka, serta memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman langsung, akan membantu mereka mengembangkan sikap proaktif dan inisiatif dalam mencapai tujuan mereka. Yang ketujuh yaitu menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Daya lenting dan sikap tangguh ini sangat dibutuhkan untuk ketahanan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin muncul. Lingkungan pendidikan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan harus memberikan kesempatan kepada murid untuk menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan. Guru perlu memfasilitasi pengalaman belajar yang melibatkan risiko dan ketidakpastian sehingga murid dapat mengembangkan daya lenting dan sikap tangguh yang diperlukan dalam kepemimpinan. Next. Dan karakteristik lingkungan yang ingin dibangun yaitu ada 3. Yang pertama, keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, bijaksana menggunakan bahasa Jawa. Di sini saya ambil bahasa Jawa, kelompok kami mengambil bahasa Jawa karena di zaman sekarang ini penggunaan bahasa Jawa itu sudah sangat menurun atau dalam arti sudah terkikis oleh perkembangan zaman karena orang sekarang cenderung mengajari anak-anak mereka menggunakan bahasa Indonesia, tidak lagi menggunakan bahasa Jawa. Yang kedua, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sebagai orang Jawa. Jadi dengan adanya program ini nanti diharapkan murid-murid itu paham bahwa bahasa Jawa itu penting karena kita sebagai orang Jawa juga harus bisa berbahasa Jawa, tidak hanya dengan menggunakan bahasa nasional saja. Dan yang ketiga, lingkungan yang bisa menempatkan murid terlibat aktif dalam proses belajar menggunakan bahasa Jawa. Dan sudah ada pelajaran yaitu di kurikulum yaitu termasuk ke dalam muatan lokal dan perlu juga diadakan kegiatan selain pelajaran di sekolah. Jadi bisa dengan kegiatan pembiasaan dan lain sebagainya agar anak-anak kita lebih cinta terhadap bahasa asli mereka. Next. Latar belakang penerapan pendidikan karakter di sekolah sangat penting dilakukan dan diterapkan pada pembelajaran sebagai upaya mewujudkan implementasi profil pelajar Pancasila. Salah satunya kearifan lokal budaya Jawa sebagai cara untuk menumbuhkan karakter di sekolah. Namun tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada menurunnya karakter dan etika dalam berkomunikasi, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak tidak menggunakan bahasa Jawa dengan baik, apalagi dengan orang yang lebih tua. Istilah Jawa unggah-ungguhnya yang kurang. Next. Apalagi sebagian orang tua lebih membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasinya. Padahal bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa, budaya
terutama bahasa Jawa merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan oleh generasi muda kita. Untuk itu sebagai pendidik kita membuat program Gula Jawa dengan harapan bisa memecahkan permasalahan itu dan sekaligus mensukseskan program Jumat Bebasa Jawa yang dicanangkan oleh Bupati Ngawi. Selain itu, dengan membiasakan bahasa Jawa dapat menebalkan semangat untuk menumbuhkan karakter unggah-ungguh pada masyarakat Jawa. Dan untuk slide selanjutnya, saya kembalikan ke Bu Puri sebagai moderator. Monggo, Bu Puri. Terima kasih Bu Aristiana atas pemaparannya. Kemudian dilanjutkan pemaparan berikutnya oleh Ibu Imelda. Monggo Bu Imelda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang tujuan dari program Gula Jawa ini. Adapun tujuan-tujuan dari program tersebut diantaranya adalah meneruskan nilai-nilai luhur budaya Jawa kepada warga sekolah agar tetap melekat pada diri generasi muda sehingga tidak akan ada istilah wong Jawa ning orang Jawa. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan karakter murid dalam etika, yaitu unggah-ungguh kepada murid. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan murid untuk memudayakan bahasa Jawa dengan baik dan benar serta mampu menggunakan tingkatan bahasa nguku, kromo lugu, dan kromo halus atau kromo inggil sesuai dengan siapa lawan bicaranya. Kemudian menunjang program kurikuler bahasa Jawa, menumbuhkan kearifan lokal budaya Jawa dalam pembentukan karakter, dan juga mensukseskan program Jumat Berbahasa Jawa yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Ngawi. Next. Untuk deskripsi program Gula Jawa ini merupakan suatu program yang menunjang mata pelajaran bahasa Jawa. Jadi selain diberikan pada waktu jam pelajaran bahasa Jawa, itu juga dilaksanakan di hari khusus yaitu hari Jumat di sekolah oleh semua warga sekolah, yaitu melibatkan murid, guru, dan semua warga sekolah. Dalam satu hari itu mereka harus menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan semangat kepada semua warga sekolah dalam meneruskan warisan nilai-nilai budaya Jawa, sekaligus menumbuhkan karakter profil Pancasila pada murid di sekolah. Selain itu, program Gula Jawa ini juga dapat mensukseskan program Jumat Berbahasa Jawa yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Ngawi. Harapan besar kami dengan adanya program Gula Jawa ini dapat mewujud program Gula Jawa ini dapat terwujud dengan baik sehingga generasi penerus kita, generasi muda kita bisa memiliki karakter yang baik karena pada hakikatnya bahasa Jawa itu tidak hanya mengajarkan bahasa tetapi juga tata krama yang membentuk karakter. Selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Imelda atas presentasinya. Kemudian next penyaji berikutnya dipersilahkan Mas Beeng. Oke, terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan terkait tentang faktor-faktor yang terlibat dari program Gula Jawa tadi. Yang pertama adalah murid, yang kedua ini guru, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat warga sekolah. Jadi program Gula Jawa ini mencakup seluruh warga yang ada di sekolah. Setiap warga sekolah pada hari itu wajib menggunakan bahasa Jawa, mulai dari bahasa Ngoko sampai bahasa Kromo Inggil. Selanjutnya, waktu dan subjek kepemimpinan murid. Yang pertama, waktu pelaksanaan program saat pembelajaran bahasa Jawa. Yang kedua, setiap hari Jumat di kelas dan di luar kelas. Dari sini, setiap hari Jumat nanti mulai masuk gerbang, anak-anak seluruh warga yang ada di sekolah harus menggunakan bahasa Jawa.
boleh ngopo, cuma tujuannya nanti semua harus bisa sampai ke bahasa Kromo Inggil. Kemudian subjek kepemimpinan murid yaitu semua warga yang ada di sekolah. Selanjutnya diagram Y mulai dari suara, pilihan, dan kepemilikan. Untuk yang suara, jadi di sini kegiatan berasal dari aspirasi murid karena adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Jadi sini mulai dari keinginan murid yang ingin belajar menggunakan bahasa Jawa dengan baik benar. Untuk pilihan dan kepemimpinannya akan dijelaskan teman-teman yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Beeng atas pemaparannya. Selanjutnya Mas Deva, monggo untuk meneruskan dari materi Mas Beeng tadi, dipersilahkan. Diagram ini sebetulnya itu adalah visual yang sering digunakan memahami pilihan yang tersedia dan bagaimana pilihan-pilihan tersebut dapat memproduksi hasil dan konsekuensi. Lalu ada pun yang disampaikan oleh spending, voice, choice, dan ownership ini adalah aktualisasi dari pembelajar di era merdeka belajar dalam arti 3 aspek pada ini harus digali dalam upaya pembentukan. Lalu selanjutnya pilihan atau choice, kita sebagai inginkan murid mengambil peran tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Maka kita harus memberikan murid kesempatan untuk memilih apa dan bagaimana mereka akan untuk mendorong dan menyediakan pilihan dari murid. Ada kegiatan itu memberikan pilihan kepada murid untuk membiasakan bahasa Jawa yang lebih baik. Di samping ada bahasa yang sekolah yaitu bahasa Indonesia, mungkin ada yang bahasa Inggris juga, namun khususnya di juga memakai bahasa Jawa. Dengan hal ini bisa menjadikan murid membuka wawasan atau cakrawala bahwa ada berbagai pilihan yang dapat dijatuhkan pertimbangan sebelum menentukan sebuah keputusan ini. Maka dari itu kelompok pilih penggunaan bahasa Jawa. Lalu memberikan kesempatan bagi murid pilih bagaimana mereka mengilustrasikan nanti pemahamannya ketika mungkin di rumah dibawa ke sekolah atau sebaliknya, sehingga akan lebih efektif untuk melestarikan budaya kita yaitu next. Selanjutnya adalah berkaitan tentang kepemilikan mental. Ketika murid baik secara visi kognitif dan sosial emosional dengan apa yang sedang dipelajari, maka akan terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya. Maka tidak rasa pendidikan mereka terhadap proses belajar akan tinggi. Kegiatan ini memberikan kesepakatan kepada murid untuk melaksanakan proses belajar secara bersama sehingga semua murid bertanggung jawab atas pilihan yang telah disepakati dan dilaksanakan setiap hari Jumat. Siswa berbagi praktek program belajar Jawa dengan bercerita kepada teman, orang tua maupun melalui media sosial. Harapan program belajar Jawa adalah yang pertama, pasal tadi sudah kami sampaikan tentang percakapan bahasa Jawa. Yang kedua, bukan bahasa kepedulian dan intelijen juga. Yang ketiga, meningkatkan etika atau ungkapan dalam berbicara dan bersikap dalam hubungan komunikasi dan tingkah laku terhadap teman dan warga sekolah. Karena saat ini sedang maraknya pelajar yang mungkin di daerah desa banyak yang tidak unggah begitu. Terus yang terakhir menggunakan sikap kreatif dan kritis bagi murid. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kembalikan ke singkat ini. Terima kasih Mas Deva atas pemaparan materinya dan teman-teman semuanya. Saya nambah sedikit dari materi.
mengenai gula Jawa ini berbahasa Jawa di hari Jumat ini juga pernah dilaksanakan di sekolah saya. Tidak hanya berbahasa, tetapi setiap selesai senam itu anak-anak itu dilatih kreativitasnya bernyanyi Jawa dan juga bercerita pewayangan menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu contoh yang ada di sekolah saya. Kemudian acara yang selanjutnya tanggapan dan pertanyaan. Dipersilahkan untuk kelompok 2 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. 2 saja dulu nggih. Saya tampung pertanyaannya, nanti bisa langsung dijawab oleh teman-teman. Yang pertama, monggo Pak Lili. Terima kasih Bu Puri memberikan waktunya pada saya. Saya tertarik sekali dan menurut saya sangat luar biasa ini untuk program Gula Jawa ini. Tadi saya mengamati dari awal tadi bahwa kelompok penjenengan mengklaim atau membuat pernyataan bahwa program ini bisa diterapkan di semua jenjang dari sekolah dasar sampai menengah. Yang saya perlu bertanya, bagaimana implementasinya jika program ini dilaksanakan di sekolah dasar, mengingat anak sekolah dasar itu bahasa Jawa Ngoko aja sulit karena kebanyakan bahasa ibu di rumah itu pakai bahasa Indonesia, apalagi ke Romo alus dan seterusnya, gitu yang dapat kami tanyakan. Terima kasih Pak Lili. Yang kedua, pertanyaan kedua, monggo Bu Fitri Nur, saya persilahkan. Terima kasih. Saya sangat tertarik. Nah, hampir sama dengan pertanyaannya Pak Lili, ternyata pemikirannya sama. Kalau implementasi program ini tadi ya, untuk diterapkan di SMP itu contohnya bagaimana? Halo, Bu Nur. Sampun? Suaranya putus, Bu Nur. Sampun. Oh iya. Program itu kalau diterapkan di SMP, contohnya penerapannya bagaimana? Oke, terima kasih Bu Nur. Sami-sami. Sementara 2 pertanyaan dulu kita tampung. Dan mungkin dari teman-teman, yang pertama itu pertanyaannya bagaimana implementasi gula Jawa di sekolah dasar? Pertanyaan dari Pak Lili, dipersilahkan untuk menjawab, monggo. Nggih, Bu Aristiana, monggo, persilahkan. Terima kasih Mbak Puri. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Lili tadi. Pak Lili, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk implementasi program Gula Jawa di jenjang SD, itu saya kira tidak terlalu sulit dan bisa dilakukan setiap minggu, misalnya setiap hari Jumat atau Kamis pagi. Dan penerapannya yaitu dengan menggunakan lagu-lagu bahasa Jawa. Lagu-lagu bahasa Jawa itu ada yang pakai kromo niku lho Pak. Jadi kromo ngoko yang dibuat kromo alus itu, atau bisa juga dengan menyebutkan anggota badan tapi dengan kromo alus, itu bisa dibuat dengan tebak-tebakan. Terus ada lagi dengan cara, jadi nanti penerapannya tidak hanya berbahasa saja, penerapannya tidak hanya berbahasa, hanya sekedar ngoko menjadi kromo alus, atau lagu-lagu yang ngoko jadi di bahasa haluskan. Itu kan ada lagunya, saya lupa, ada di saya simpan itu sebenarnya ada tapi saya lupa. Nah, itu ada. Dan nanti juga ada tentang tulisan Jawa. Tulisan Jawa itu di print atau dibuat semacam kartu gitu, bisa di print atau dicetakkan dan nanti dibuat kartu. Nah, ada tulisannya Hono Coroko niku. Hono Coroko itu nanti tiap satu kartu ada bolak-balik.
yang depan itu hanya bertuliskan tulisan Jawa saja, misalnya ho, tapi dalam tulisan aksara Jawa, terus yang baliknya itu tulisan Latin biasa, jadi tulisannya ho, ha, seperti itu. Nanti bisa untuk dibuat tebak-tebakan ke murid. Seperti itu. Jadi bisa dengan lagu, bisa dengan tebak-tebakan anggota badan, atau selain anggota badan juga bisa. Misalnya anak kebo, jenenge apa? Nah, itu kan tidak tahu anak sekarang. Ya taunya kerbau, ya kerbau. Nah, kebo kayak apa? Kerbau itu seperti apa? Itu saja sudah tidak tahu. Terus ada yang lain-lain, misalnya nama-nama buah, nama-nama kembang, itu kan banyak sekali yang sumbernya biasanya di Pepak itu ada semua. Itu bisa dibuat tebak-tebakan. Terus dengan aksara Jawa tadi juga bisa. Makaten Pak Lili. Nggih, Bu Aristiana. Saya mungkin akan menambahi dari jawaban Bu Aristiana. Monggo Bu Aristiana, kita bernyanyi lagu Jawa bersama. Yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur suwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen salah nyuwun pangapunten. Nah, itu salah satu yang ada penerapan di sekolah saya, Pak Lili. Kemudian kemarin saya sempat melatih dari siswa saya itu cerita dari Pandowo Limo. Itu kan ada 5 ya, Janoko dan lain-lain itu. Nah, dari beberapa anak itu saya seleksi Pak Lili yang kiranya itu mampu untuk bercerita, kemudian dihafalkanlah. Setiap hari Jumat itu anak tersebut yang sudah dikatakan mampu untuk tampil di depan teman-temannya itu secara bergilir maju ke depan. Yang bagian Janoko ya Janoko kayak gitu. Nah, itu contoh dari sekolah saya. Terima kasih Pak Lili. Pak Pripun, Pak Lili. Saya bisa menangkap dari penjelasan Bu Aristiana dan Bu Puri bahwa program ini saya amati itu dari penjelasan tadi itu masuk di intrakurikuler ya Ibu ya. Jadi di jam pembelajaran aktif ya. Bagaimana kontrolnya jika di luar jam pembelajaran aktif atau di kokurikulernya? Bagaimana Bu? Mungkin di jam-jam istirahat karena kan program namanya kan Jumat bahasa Jawa, otomatis kan satu hari itu harus anak-anak itu harus full pakai bahasa Jawa. Bagaimana kontrolnya untuk di jam-jam di luar pembelajaran begitu Bu? Monggo, yang lain mungkin ingin menjawab. Begini Pak Lili, untuk kontrolnya jadi itu tidak, kalaupun misalnya kita ada program yang namanya Jumat Basa Jawa, tapi untuk program Gula Jawa ini hanya pagi, jadi waktunya pagi. Pagi itu biasanya kan kita ada pembiasaan, kalau selain hari Jumat itu kan ada pembiasaan, misalnya pembiasaannya hafalan, sholat duha. Lah, untuk hari Jumat itu tidak kita gunakan untuk itu, tapi pas pada hari itu kita mengumpulkan anak-anak di halaman, terus kita adakan program itu, Gula Jawa itu, begitu. Jadi tidak memotong jam efektifnya pelajaran. Terus untuk Jumat Bahasa Jawa itu kan gini, kalau Jumat Bahasa Jawa itu kita pada hari Jumat semua anak diwajibkan berbahasa Jawa. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau berbicara sama gurunya atau kalau temannya biasanya sudah bahasa Ngoko. Kalau dengan matur dengan gurunya kan biasanya pakai bahasa Indonesia. Tapi khusus untuk hari Jumat itu tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, tetapi harus menggunakan
bahasa Jawa begitu. Jadi ini Gula Jawa dan Jumat Basa Jawa itu menurut saya ya beda, karena Gula Jawa ini ya kegiatannya pagi. Jadi setelah itu selesai kegiatan entah itu nembang atau tebak-tebakan atau apa, itu kan nanti semua anak masuk terus mengikuti pelajaran seperti biasa. Seperti itu Pak Lili, pripun. Oke, demikian dari Bu Aristiana jawabannya Pak Lili. Mungkin kita cukup. mau Nggih. Saya kira Ya, cukup karena Bu, ya, cukup ya, untuk terima saya. kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang belum ditanyakan. Nggih. Nanti Oke, habis siap. kalau saya tanya terus. Nggih, siap. Terima kasih. Ya. Ini untuk pertanyaan dari Bu Fitri Nur, contoh implementasi program Gula Jawa untuk jenjang SMP. Mungkin Mas Deva yang ingin menjawab, monggo dipersilahkan. Waktu tinggal 10 menit. Monggo Mas Deva. Saya sudah masuk, sudah nih. Sampun. Tes. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Bu Fitri Nur. Apakah ada perbedaan antara SD dan SMP? Sebenarnya semua ini banyak perbedaan. SMP akan berbeda dalam hal itu ketika di hari mungkin ada kegiatan full pelikan pembelajaran pelikan itu penyampaiannya fasilitator itu memakai bahasa jam atau bahasa drama. Lalu setelah itu ketika di luar jam pembelajaran bisa mengaktifkan kegiatan ekstra ataupun yang lainnya dengan karawitan. Kami juga masalah juga di sekolah yang berkaitan dengan ini pada endingnya nanti mengadakan lomba atau kompetisi, mungkin bisa pidato bahasa Jawa atau cerita. Demikian yang bisa saya komunikasi. Ya, terima kasih Mas Deva. Mungkin Mbak Imelda mau menambahkan. Monggo Mbak Imelda. Oke, terima kasih Mbak Puri. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya di SD maupun di SMP dan di SMK itu tidak banyak perbedaan. Mungkin kalau di SMP dan SMK itu sudah anak-anak sudah mulai lebih bisa cepat menangkap dibandingkan kalau anak SD yang tingkat kelas bawah ya. Nah, kemudian bisa ditambahkan juga mungkin untuk di tingkat yang lebih besar seperti di SMP dan SMK itu mungkin ada klub bahasa. Jadi kalau biasanya umumnya itu ada klub bahasa itu bahasa Inggris, nah ini kita bisa dengan adanya klub bahasa Jawa. Nah, jadi kegiatannya nanti bisa membuat puisi atau artikel dengan bahasa Jawa, atau mungkin juga kalau anak yang suka dengan tantangan kita bisa adakan acara debat menggunakan bahasa Jawa. Itu saya rasa juga akan menarik untuk anak-anak yang lebih besar gitu di jenjang SMP dan SMK. Demikian Mbak Puri yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Imelda dan Mas Deva. Pripun Bu Fitri Nur? Mungkin masih ada tambahan karena waktu masih sekitar 8 menit. Halo. Terima kasih atas penjelasan programnya. Mungkin saya ingin menanyakan tentang program yang bahasa Jawa ini yang menumbuh kembangkan kepemimpinan muridnya itu misalnya dalam konteks apa gitu. Terima kasih Bu Fitri Nur. Halo Niki, mireng nggih? Mireng Bu. Halo mireng nggih. Mungkin ada yang ingin menjawab dari kelompok saya. Contoh kepemimpinan menggunakan bahasa Jawa. Ya, monggo Bu Aristiana. Masih di mute, Bu.
Nggih, maaf. Sudah nggih, sudah on nggih. Sampun, sampun. Oke. Kalau menurut saya tadi program Gula Jawa yang dimaksud Bu Fitri tadi bagaimana bahasa Jawa bisa menumbuhkan kepemimpinan murid seperti itu nggih Bu Fitri? Halo Bu Fitri. Oh nggih. Nggih, Nggih, Bu. nggih. Nggih, kalau ini menurut saya karena bahasa Jawa ini merupakan nilai-nilai luhur. Jadi nilai-nilai luhur yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Jadi jangan sampai karena kita punya bahasa nasional, bahasa Indonesia, akhirnya nilai-nilai luhur seperti bahasa Jawa ini terkikis atau bahkan akan hilang karena adanya bahasa nasional tadi. Dan selain itu juga dalam nilai-nilai luhur bahasa Jawa itu banyak sekali nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu misalnya nilai-nilai gotong royong, misalnya melalui pembelajaran cerita rakyat atau tembang, murid diajak untuk memahami pentingnya bekerja sama dan saling membantu. Contohnya kita akan bernyanyi bersama, nah itu kan sama dengan bergotong royong, intinya kan seperti itu. Terus selain itu, dengan penggunaan basa ngoko, terus jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, itu harus menggunakan basa kromo. Nah, ini ada nilainya juga, yaitu hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, nilai ini mengajarkan murid untuk menghargai nilai-nilai atau menghargai bahwa kita sebagai orang yang lebih muda harus menghargai orang yang lebih tua dan juga mendengarkan pendapat orang yang lebih berpengalaman dalam arti orang yang lebih tua seperti itu. Terus selain itu juga ada nilai yang disebut dengan nerima atau narimo ing pandum. Narimo ing pandum di sini maksudnya sikap menerima dengan lapang dada terhadap takdir dan keadaan, mengajarkan murid untuk memiliki kesabaran dan juga keteguhan hati dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Dan untuk keterampilan lainnya bahasa Jawa tadi seperti dijelaskan sama Mbak Puri nggih. Jadi yang dijelaskan tadi bisa saja memberi arti keterampilan berbahasa di depan umum. Kan tadi yang bisa maju itu pun sepertinya sepele, hal sepele yang bisa maju ke depan. Tapi itu mengandung makna yang penting. Karena apa? Karena dengan berbicara di depan umum itu tidak semua murid itu bisa melakukannya. Ada yang tidak berani maju ke depan, apalagi kalau dikumpulkan di halaman ya ada banyak murid, ada kakak kelas, umpama seperti itu. Lah itu ada murid kadang ya banyak yang tidak mau maju atau grogi dan lain sebagainya. Jadi dengan program ini diharapkan murid-murid itu bisa menumbuhkan kepemimpinan ya seperti itu. Contohnya berbicara di depan umum. Terus selain itu juga murid-murid nanti dengan biasanya dalam program itu ada juga cerita atau cerita, bisa guru menceritakan atau anak yang menceritakan, atau bisa ditulis, diceritakan langsung atau ditulis. Nah, itu juga mengajarkan anak-anak untuk menuliskan karya sastra, terutama karya sastra bahasa Jawa. Seperti itu Bu Fitri nggih, penjelasan dari saya. Mungkin masih ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih Bu Aristiana, Bu Fitri Nur. Saya juga mau menambah sedikit yang tadi disampaikan Bu Aristiana. Contoh kepemimpinan murid mengenai bahasa Jawa itu seperti yang saya katakan tadi, Bu. Guru itu bisa melatih anak untuk bercerita di depan umum kayak gitu. Kayak tadi kan Pandowo Limo ya, contoh dari saya itu. Ternyata dari teman satu kelas, siswa satu kelas saya itu ada yang mempunyai bakat untuk bercerita dan mampu menghafalkan tanpa teks menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu menurut saya salah satu contoh sikap kepemimpinan murid yang memang perlu
untuk dikembangkan. Demikian Bu Fitri Nur. Sampun nggih Bu? Bu Fitri, sampun nggih? Bu, terima kasih. Nggih. Untuk sesi pertanyaan dan tanggapan, saya kira sudah cukup karena waktu sudah hampir selesai. Kemudian acara selanjutnya kesimpulan. Monggo Mas di next. Untuk kesimpulan, kita sebagai guru harus memfasilitasi murid dengan membangun lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Melalui student agency ini, maka akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran keterlibatan komunitas juga harus dibangun agar dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah. Dampak positif tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency. Agar kegiatan tersebut dapat berdampak pada murid, perlu mempertimbangkan suara voice, pilihan choice yang dimiliki murid, sehingga akan menimbulkan kepemimpinan ownership bagi murid. Dan acara selanjutnya yaitu penutup. Mungkin sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih, cuci tangan yang bersih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Kita harus berikan aplaus untuk kelompoknya Mbak Aristiana dan kawan dan Fitri Nur, Mas Deva, Mas Bieng.